Di sini kita akan membahas apa itu kebutuhan, tantangan, dan masalah pada peserta didik. Kebutuhan pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik seseorang peserta didik mengalami pertumbuhan secara cepat, terutama pada masa pubertas. 2. Kebutuhan sosial. Kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya. 3. Kebutuhan mandiri. Maksudnya yaitu peserta didik ingin terlepas dari batasan atau aturan dari orang tuanya dan mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. 4. Kebutuhan untuk berprestasi, di mana peserta didik ingin mendapatkan status atau penghargaan dan keutuhan untuk kehidupan mandiri dapat membuat peserta didik giat untuk mengejar prestasinya. Kelima, kebutuhan untuk mendapatkan status, yaitu sesuatu yang dibutuhkan peserta didik untuk mendapatkan tempat dalam suatu lingkungan, dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap kemandirian. 6. Kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Nah, jika terpenuhnya kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. 7. Kebutuhan untuk curhat, di mana kebutuhan ini untuk dipahami ide dan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. 8. Kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup, di mana peserta didik pada usia remaja mulai tertarik untuk mengetahui tentang kebenaran dan nilai-nilai ideal. Selanjutnya, tantangan pada anak usia sekolah dasar. Di sini ada beberapa bagian yang terdapat tantangan pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama, tidak adanya keterampilan. Maksudnya yaitu individu tidak terampil mengerjakan sesuatu yang seharusnya bias dilakukannya setelah mempelajarinya. 2. Tidak memahami materi. Maksudnya yaitu individu tidak bias memahami pokok bahasan meski telah dicoba mempelajarinya sekuat tenaga. Ketiga, tidak menyukai mata pelajaran, yaitu individu segan atau malas untuk mempelajari bahan pelajaran tertentu. 4. Gagal dalam penguasaan materi. Maksudnya yaitu individu gagal menguasai bahan pelajaran yang harus dipelajarinya sesuai dengan target. Yang kelima, kesulitan dalam menyelesaikan tugas rumah atau PR. Maksudnya itu, individu sulit menyelesaikan tugas sekolah karena di rumah terlampau banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pada usia anak sekolah dasar. Ada beberapa bagian dari masalah tersebut. Yang pertama, suka lupa dan tanggung jawab karena over enjoy dan guru lalai. 2. Sulit dinasehati. 3. Lesu atau jenuh di kelas karena suasana kelas tidak asik. 4. Minta diajari terus karena lemah kemandirian dan berpikir. 5. Class skillness karena kurang latihan dan tugas pengamannya. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan fisik, emosi, kognitif, sosial, dan moral pada anak usia sekolah dasar. Apa itu perkembangan fisik pada anak usia sekolah dasar? Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Apa itu perkembangan emosi? Istilah emosi berasal dari kata emotus atau emofor atau mature to stir up, yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misal, emosi gembira mendorong untuk tertawa, atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak, penyesuaian diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir keseluruhan diri individu. Perkembangan emosi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak usia dini, karena perkembangan emosi yang baik akan memungkinkan anak mengenali aspek-aspek emosi dirinya, serta dapat mengekspresikan secara tepat terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Apa sih perkembangan kognitif itu?
1. Perkembangan kognitif merupakan perubahan dalam proses dan kemampuan kognitif atau Jean Piaget. 2. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif seseorang anak terjadi secara bertahap. Seseorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut, tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan dan sekolah. 4 tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, sensorik motorik. Usia dari 0 sampai 2 tahun, yaitu pemahaman tentang dunia terbentuk melalui pengalaman sensorik dan motorik atau tindakan fisik. Tahap ini disebut juga masih discriminating dan labeling. Yang kedua, pra-operasional. Usia dari 2-7 tahun, yaitu anak merepresentasikan dunia dalam bentuk kata-kata dan gambar atau simbolis. Tahap ini disebut juga dengan masa intuitif, atau anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Ketiga, operasional konkret. Usia dari 7-11 tahun, pada masa ini anak dapat berpikir secara logis dan konkret. Tahap ini juga disebut masa promoving atau operation. Pada masa ini, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi.